wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan senantiasa selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal P3K untuk kompetensi teknis PPKN keguruan PGSD. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. Makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan A. Cita-cita negara Indonesia, B. Tujuan negara Indonesia, C. Hak untuk merdeka, D. Motivasi spiritual, E. Pernyataan Indonesia merdeka. Kita lihat dulu pembahasannya. Jadi makna setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu berbeda-beda. Nah, kita lihat yang pertama untuk alinea pertama. Nah, itu adapun maknanya, yang pertama mengandung keteguhan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Yang kedua, ini mengandung pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di muka dunia. Yang ketiga, ini mengandung pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi dari pernyataan ini yang perlu kita garis bawahi itu ada dia pernyataan yang berbunyi subjektif dan ada pernyataan yang berbunyi objektif. Jadi pernyataan subjektif ini ketika bunyinya bangsa Indonesia itu menentang penjajahan. Nah, sedangkan pernyataan objektif ini apabila bunyinya itu menyatakan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selanjutnya pada alinea kedua, ini mengandung makna yang pertama, kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah. Jadi intinya kemerdekaan itu bukanlah sebuah hadiah, tetapi hasil dari perjuangan masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian, adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan adanya pernyataan mengenai cita-cita negara Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, jadi mengenai cita-cita itu ada di alinea kedua. Selanjutnya pada alinea ketiga, ini mengandung motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan yang diperoleh adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian, sebagai bentuk pengukuhan dari pernyataan proklamasi. Pada alinea ketiga ini juga mengandung makna sebagai bentuk atau keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap kehidupan yang berkesinambungan antara material dan spiritual. Kalau kita baca pada Undang-Undang Dasar alinea ketiga itu kan yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi di situ ada istilah atau ada makna yang berhubungan dengan spiritual. Selanjutnya untuk makna alinea yang keempat, yaitu pada alinea keempat ini terkandung fungsi dan tujuan negara. Adapun fungsi dan tujuan negara itu yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian pernyataan mengenai sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Dan mengandung makna adanya pernyataan mengenai dasar negara yaitu Pancasila. Nah, dengan demikian alinea keempat ini berhubungan dengan tujuan dan fungsi negara maknanya. Nah, di sini perlu dicermati teman-teman. Kadang-kadang yang cita-cita dengan tujuan ini hampir-hampir keliru kita. Kalau dia cita-cita itu ada di alinea kedua. Kalau dia tujuan itu ada di alinea keempat. Nah, kalau dia mengungkapkan keteguhan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah itu ada di alinea pertama. Kalau dia berbicara mengenai motivasi spiritual itu ada di alinea ketiga. Nah, dengan demikian jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang B. Karena pada alinea keempat ini mengandung makna tujuan negara Indonesia. Soal berikutnya. Pernyataan berikut ini yang merupakan bagian dari cinta terhadap budaya sendiri adalah A. Gemar membeli produk-produk impor, B. Mengikuti gaya bersikap individualistik,
C. Praktik membuat kue tradisional di sekolah. D. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. E. Selalu menyanyikan lagu-lagu Indonesia Raya. Kita lihat pembahasannya. Nah, dari option-option ini kita disuruh menentukan mana yang merupakan bagian dari cinta terhadap budaya sendiri. Kalau kita lihat option A, gemar membeli produk-produk impor, ini sudah tentu tidak, ya kan? Tidak mencerminkan ini cinta budaya. Mengikuti gaya bersikap individualistik, ini juga bukan. Nah, budaya kita kan budaya kekeluargaan, gotong royong, mufakat, demokrasi. Kalau bersikap individualistik ini kan tidak sesuai dengan budaya kita sendiri. Yang C, praktik membuat kue tradisional di sekolah. Nah, ini kita kunci dulu. Yang D, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini hampir mirip ya. Yang E, selalu menyanyikan lagu-lagu Indonesia. Nah, ini C, D, dan E ini hampir-hampir sama teman-teman. Kita lihat pertanyaannya teman-teman. Di sini pertanyaannya itu pernyataan yang merupakan bagian dari cinta terhadap budaya sendiri. Budaya. Nah, jadi kalau menggunakan bahasa persatuan itu bahasa Indonesia itu bukan budaya, itu bahasa nasional. Budaya itu kan misalnya bahasa daerah, itu yang disebut dengan budaya teman-teman. Nah, jadi di sini harap teman-teman tidak terkecoh dengan option-option ini. Maka yang D itu sudah pasti tidak tepat. Yang E, selalu menyanyikan lagu-lagu Indonesia, ini juga kurang tepat teman-teman. Karena tidak lagu Indonesia ini kan bersifat nasional, bukan budaya. Yang namanya budaya itu bersifat kedaerahan. Nah, bersifat adat istiadat teman-teman. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Maka jawaban yang tepat yaitu yang C. Praktik membuat kue tradisional di sekolah. Karena kue tradisional ini kan berbeda-beda sesuai dengan budaya masing-masing. Kalau dari masyarakat Semarang bagaimana kue tradisionalnya? Dari Bali bagaimana kue tradisionalnya? Dari Kalimantan bagaimana kue tradisionalnya? Papua bagaimana kue tradisionalnya? Nah, ini berhubungan dengan budaya. Kata tradisional di sini berhubungan dengan budaya. Soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Bermain bersama teman. 2. Mendapat perlakuan adil. 3. Membantu orang tua. 4. Menyayangi keluarga. Yang merupakan contoh kewajiban dan hak anak di rumah adalah A. 1 dan 4, B. 2 dan 4, C. 3 dan 1, D. 2 dan 3, E. 3 dan 4. Kita lihat dulu pembahasannya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang merupakan arti hak yaitu sesuatu yang menjadi hak milik atau sesuatu yang menjadi kepunyaan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau didapatkan oleh seseorang. Nah, adapun hak anak di rumah, yaitu yang pertama dia berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan perlakuan yang adil. Nah, berhak untuk mendapatkan perawatan dari orang tua. Kemudian berhak untuk memperoleh makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian berhak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua. Berhak untuk mendapatkan biaya pendidikan dan hak untuk bermain. Nah, ini merupakan hak-hak anak di rumah. Nah, selain mendapatkan haknya, seorang anak ini juga harus menjalani kewajiban. Adapun kewajiban seorang anak di rumah yaitu sangat jelas. Yang pertama membersihkan rumah, yang kedua membantu orang tua, melaksanakan aturan keluarga, menyayangi orang tua dan keluarga. Ini merupakan bagian dari kewajiban seorang anak di rumah. Nah, sesuai dengan pertanyaannya di sini, yang merupakan contoh kewajiban dan hak di rumah yang mana? Kita lihat dulu optionnya teman-teman. Jadi di sini option yang A itu angka 1. Angka 1 itu kan bermain bersama teman-teman. Bermain bersama teman-teman ini bukan pencerminan dari kewajiban, tapi dia adalah hak. Nah, di sini kan yang diminta kewajiban dan hak. Jadi kewajiban dulu baru hak. Sedangkan di sini nomor satunya ini bermain bersama teman. Ini adalah hak, bukan kewajiban. Jadi yang A salah. Yang B 2 dan 4. Kita lihat angka 2-nya. Angka 2-nya mendapat perlakuan yang adil. Nah, mendapat perlakuan yang adil ini merupakan hak juga. Berarti yang B salah. Yang C itu membantu orang tua. Nah, betul.
membantu orang tua ini betul. Dia merupakan kewajiban. Dan yang satu itu bermain bersama teman, betul. Nah, ini sudah sesuai dari segi urutan, sudah sesuai. Nah, dengan demikian option yang C ini sudah tepat dan berurutan sesuai dengan pertanyaannya. Kewajiban H. 3 ini kewajiban, 1 ini hak. Nah, dengan demikian jawaban untuk pertanyaan ini sudah pasti, yaitu yang C, 3 dan 1. Kenapa tidak yang D? Kalau teman-teman mau cek lagi boleh. Nah, misalnya yang D ini kan 2 dan 3. 2 ini mendapatkan perlakuan yang adil. Nah, perlakuan yang adil itu kan merupakan pencerminan dari hak. Nah, ini tidak sesuai dengan pertanyaannya. Di pertanyaan itu harus kewajiban dulu. Yang D pasti salah kan? Yang E 3 dan 4. Nah, 3 itu membantu orang tua, 4 menyayangi keluarga. Nah, ini hak semua. Nah, sangat jelas ini pasti salah juga. Nah, jadi sudah tepat itu teman-teman. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya. Perhatikan periodisasi pembabakan peristiwa sejarah berikut ini. 1. Perang Margarana. 2. Peristiwa Bandung Lautan Api. 3. Perlawanan rakyat Sulawesi. 4. Agresi militer Belanda 1. Pernyataan yang tepat mengenai urutan peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 1, C. 2, 1, dan 4, D. 3, 2, dan 4, E. 4, 2, dan 3. Kita lihat dulu pembahasannya. Nah, jadi berhubungan dengan peristiwa kemerdekaan ini ada 2 sebenarnya teman-teman. Yang pertama sekali yaitu peristiwa sebelum kemerdekaan. Jadi sebelum kemerdekaan ini, peristiwa yang berhubungan dengan bentuk penentangan kolonialisme itu yaitu perlawanan dari rakyat itu sendiri. Tetapi perlawanan-perlawanan dari rakyat ini masih bersifat kedaerahan. Nah, misalnya perlawanan rakyat Aceh, rakyat Maluku, Ternate, Banten, Tidore, Yogyakarta, rakyat Batak, rakyat Papua. Nah, ini perlawanan-perlawanannya masih dilakukan dengan sifat kedaerahan. Dengan demikian, perlawanan-perlawanan rakyat yang bersifat kedaerahan ini merupakan peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan. Kemudian peristiwa setelah kemerdekaan atau upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, di sini perlawanan rakyat ini bersifat nasional, yaitu melalui organisasi. Misalnya Puputan Margarana di Bali, peristiwa Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, pertempuran Surabaya, agresi militer Belanda. Nah, ini kan masyarakat itu atau rakyat itu dia menentang bentuk penjajahan, tetapi ini bersifat nasional. Berbeda dengan sebelum kemerdekaan. Kalau sebelum kemerdekaan itu bersifat kedaerahan. Sedangkan setelah kemerdekaan atau upaya mempertahankannya ini bersifat nasional. Nah, dengan demikian, pernyataan yang tepat mengenai urutan peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, itu pasti yang bersifat nasional yang mana? Ya kan, yang bersifat nasional itu nomor 1, Perang Margarana, peristiwa Bandung Lautan Api, dan agresi militer Belanda 1. Ini bersifat nasional. Sedangkan yang tidak nasional yaitu yang 3, perlawanan rakyat Sulawesi, ini bersifat kedaerahan. Nah, dengan demikian yang ada 3 di opsinya pasti salah. Yang A ini ada 3. Nah, ini salah. Yang B juga ada 3. Ini pasti tereliminasi. D ada 3. Nah, ini bukan berarti. Yang E juga ada 3, berarti bukan. Nah, maka jawaban yang tepat sehubungan dengan pertanyaan ini yaitu yang C. 2, 1, dan 4. Pertanyaan berikutnya. Yang melatar belakangi simbol dari sila kelima yaitu padi dan kapas adalah A. Melambangkan Indonesia kaya akan rempah-rempah. B. Karena di Indonesia banyak terdapat padi dan kapas. C. Karena padi dan kapas merupakan kekayaan alam Indonesia. D. Karena kapas melambangkan sandang dan padi melambangkan pangan. E. Karena padi dan kapas melambangkan keadilan. Kita lihat dulu pembahasannya. Nah, yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa ini memiliki simbol bintang. Nah, yang ada di tengah-tengah itu. Simbol bintang ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya,
seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini dilambangkan dengan rantai. Jadi, rantai pada sila kedua ini berjumlah 17 teman-teman. Dan saling sambung menyambung, tidak terputus. Nah, ini melambangkan bahwa generasi penerus yang turun-temurun. Selain itu, rantai ini memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat ini melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan tersebut bermakna bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, itu saling membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga, itu sila persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin sendiri melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin sendiri memiliki akar-akar sulur, yang menjalar ke segala arah. Nah, ini maknanya Indonesia itu memiliki keberagaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama yaitu Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng sendiri diartikan sebagai tenaga rakyat yang dijadikan sebagai lambang sila keempat Pancasila. Kepala banteng sendiri memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Musyawarah dalam Pancasila adalah orang-orang yang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Jadi kepala banteng itu melambangkan sila keempat, yaitu filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Nah, kalau kita lihat secara kenyataan banteng itu kan hidupnya bergerombol ya. Dan dalam setiap gerombolan itu ada pemimpinnya. Pemimpinnya itu berasal dari anggota dia kan, dari anggota si banteng itu, dan dipilih oleh banteng-banteng yang lain seperti itu. Kalau kita lihat dari kenyataannya teman-teman. Nah, begitu juga sesuai dengan makna dari simbol sila keempat ini, artinya begitu. Kita kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Makanya ada pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, pemilihan gubernur, itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Seorang rakyat dipilih untuk menjadi pemimpin, yang memilih itu adalah rakyat sendiri. Dan pemimpin itu harus mengayomi rakyatnya sendiri, seperti itu. Nah, ini adalah makna dari simbol sila keempat itu sendiri. Selanjutnya di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Simbol gambar padi dan kapas ini melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Padi dan kapas ini mewakili sila kelima karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang atau pakaian. Padinya melambangkan pangan, kapasnya melambangkan sandang atau pakaian. Nah, ini adalah makna dari simbol-simbol yang ada dalam sila-sila Pancasila. Nah, dari uraian tadi maka sangat jelas jawaban untuk pertanyaan ini yaitu yang D. Karena kapas melambangkan sandang dan padi melambangkan pangan. Baik teman-teman, cukup sekian dulu materi kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Nah, jadi kita belajarnya sedikit demi sedikit saja. Yang penting apa yang kita bahas pada kesempatan ini dapat kita serap dan dapat kita pahami. Nah, untuk teman-teman yang sedang berjuang mengikuti tes P3K tahun ini, saya doakan semoga diberi kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya.